البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 18 dari kalam Al-Imamul Karmani rahimahullahu ta'ala. Al-mutamassikina bi'urufihal ma'rufina biha, orang-orang yang berpegang teguh dengan urat-uratnya, urat-urat sunnah dan asar yang mereka dikenal dengan itu. Setiap orang dikenal dengan kebiasaannya. Yang biasa memegang sunnah dikatakan ahlu sunnah, yang biasa memegang bid'ah dikatakan ahlu bid'ah. Ini secara umum demikian. Al-muqtada bihim fiha, yang mana mereka diteladani di dalam sunnah dan asar tadi. Milladun ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak dari masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, sampai pada hari kita ini. Agama diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Kita baca catatan kakinya, hadza yadullu ala annal imana wal mu'taqad wa ghairahuma min umuriddin. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan, keyakinan dan yang lainnya dari urusan-urusan agama ini ma'khuzatun minas salaf, diambil dari para salaf, dari para pendahulu yang soleh, 3 generasi pertama itu. La nansha'uha min 'indi anfusina, bukanlah kita membuatnya dari diri kita sendiri, dari idea kita sendiri atau perasaan kita sendiri. Fadinun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tiba'ul athari sahihah, maka agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti asar-asar yang benar, yang sahih. Allah Ta'ala ulaika alladzina hadallah wa bihudahu muqtadih. Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan hidayah mereka lah hendaknya engkau meneladani. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum, atau tasma'un wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum. Kalian akan mendengar, yaitu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang akan mendengar dari kalian, yaitu dari kalangan tabi'in. Dan akan mendengar dari orang yang mendengar dari kalian, yaitu para atba'ut tabi'in. Agama ini diwariskan dengan sanadnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Untuk orang besar ini mudah insyaallah. Untuk anak-anak Ibnu Abbas siapa namanya? Ya Mukhbir. Ayo Abdullah bin Abbas. Masih untuk anak-anak Ibnu Abbas, siapa kunyahnya? Ada yang tunjuk. Jadi pas itu mundur lagi. Salihin. Abdul Abbas, tamam. Masih untuk anak-anak Ibnu Abbas, rumahnya di mana atau asalnya dari mana? Boleh Abdul Fatah? Iya, asalnya dari Makkah. Oh iya. Yang setelahnya mungkin agak susah ya. Beliau wafat di mana? Jelas ini jarang disebut-sebut. Beliau wafatnya di Thaif. Oh iya.
Kemudian wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip sunnah bagi kami adalah berpegang teguh dengan sesuatu yang mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Jadi Imam Ahmad tidak mengatakan hendaknya cukup kalian mengikuti ucapan saya atau taklid pada saya, tidak. Tapi beliau mengingatkan kembalinya adalah setia kepada apa yang para sahabat dulu ada di atasnya. Mereka melakukan apa dalam urusan agama ini, maka kita demikian. Mereka tidak membuat perkara baru, kita juga jangan membuat perkara baru di dalam urusan agama ini. Waliqtida'u bihim, meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'ahan maka dia adalah kesesatan. Selesai dari usul sunnah karya Imam Ahmad. Kembali ke atas. Wa adraktu man adraktu min ulama'il Iraq, dan saya mendapatkan dari orang yang saya jumpai dari para ulama Irak, baik itu Kufah ataupun Basrah ataupun Baghdad ataupun Mausil, wal Hijaz yaitu Makkah dan Madinah, wasyam wa ghairihim, mungkin apa juga ulama Mesir, ulama Khurasan dan yang lain-lainnya, ulama Ifriqiyah dan seterusnya, wa ghairihim, dan yang selain mereka, alaiha, ada di atas sunnah dan asar tadi. Kita baca catatan kakinya. Fihi isyaratun latifatun ilal ijma' fi hadzal bab. Di dalamnya ada isyarat yang halus kepada ijma' ini. Makanya kitab tersebut dinamakan dengan ijma'us salaf fil i'tiqad. Wa qala Imamul Muzani rahimahullah, murid dari Al-Imam Syafi'i, hadhihi maqalatun wa af'al, ini adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ijtama'a 'alaihal madunal awwalun, yang mana orang-orang yang telah lampau dari generasi terdahulu berkumpul di atasnya. Min a'immatil huda, dari para imam, orang-orang yang mengikuti hidayah. Wa bi taufiqillahi i'tasama biha tabi'un, dan dengan taufik Allah orang-orang yang mengikuti itu berpegang teguh dengannya. I'tasama yaitu tamassaka ma'atalabil ismah, memegang teguh sambil mencari keselamatan dengan itu. Qudwatan waridan, dengan meneladani dan meridhai, bukan dipaksa-paksa, tapi memang mereka tahu inilah kebenaran. Selesai dari Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Wa qala al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, ulama tahun 386, dijuluki sebagai apa? Malik As-Shaghir, Imam Malik yang kecil. Memang beliau sangat memperhatikan masalah fatwa-fatwa Imam Malik, sebagaimana di dalam kitab Al-Jami' tersebut. Fa mimma ajma'at alaihil ummah, termasuk dari perkara yang mana umat ini telah bersepakat di atasnya, min umurid diyanah, yang berupa perkara-perkara keagamaan, wa minas sunanil lati khilafuha bid'atun wa dhalalah, dan termasuk dari sunnah-sunnah yang mana menyelisihinya itu akan menjadi suatu bid'ah dan kesesatan. Tsumma sarada mu'taqadatis salafil masyhurah, kemudian beliau menyebutkan akidah salaf yang telah terkenal itu. Selesai dari kitab Al-Jami'. Kemudian kita masuk ke muka surat 19. Qala Al-Karmani rahimahullah, faman qala fa syai'an min hadhil madzahib, maka barang siapa menyelisihi sedikit saja dari madhab-madhab ini,
Au ta'ana fiha, atau dia mencelanya, au abaqa ilaha, atau mengaibkan, yaitu memburuk-burukkan orang yang mengucapkannya. Fahuwa mukhalifun mubtadi', maka orang inilah yang menyelisihi kebenaran, yang membuat perkara baru di dalam agama ini. Kharijun minal jamaah, dia inilah yang keluar dari al-jamaah. Baik, tidak ikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita baca catatan kakinya, tajibu alaina mulazamatul jamaah. Kita wajib untuk setia kepada al-jamaah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Semuanya diwajibkan setia dengan tali Allah. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal kitabain iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya pemilik dua kitab, mereka berpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 agama, 72 aliran keagamaan. Soal untuk anak-anak dulu, insya Allah ini mudah aja ya, tak perlu sampai ke orang besar, karena ini sangat mudah. Dua kitab maksudnya apa? Dua kitab ya Abdullah. Taurat dan Injil, betul. Jadi ini idhofahnya ala sabilit tausi'. Yang ini ahli Taurat, yang ini ahli Injil. Nah, mereka kemudian disebutkan dalam satu kalimat. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina millah ya'nil ahwa. Dan sesungguhnya umat ini mereka akan tercerai-berai, akan terpecah belah menjadi 73 millah, yaitu hawa nafsu. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Wa annahu sayakhruju fi ummati aqwam. Dan ketahuilah bahwasanya akan keluar di tengah-tengah umatku beberapa kelompok orang, tajara bihim tilkal ahwa. Hawa nafsu tadi menjalari mereka, yaitu masuk ke relung hati mereka, dan boleh jadi ke seluruh anggota badannya pemikiran tersebut. Kama yatajaral kalabu bi sahibi, sebagaimana al-kalab, yaitu penyakit anjing gila, apa namanya, rabies atau apa itu, ya, menjalari pemiliknya, yaitu penderitanya, mangsanya, pesakitnya. La yabqa minhu irqun wala mifsalun illa daqalah. Tidak tersisa dari orang ini satu pembuluh darah pun, dan juga satu sendi pun, kecuali dia memasukinya. Ini khabar sebagai bentuk peringatan, jangan sampai mengikuti hawa nafsu tadi. Bagaimana agar kita selamat dari hawa nafsu? Kita ikuti hidayah, ikuti dalil, karena memang tidak ada jalan kecuali itu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh jiwa, padahal telah datang kepada mereka hidayah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, tidak ada di sana jalan yang ketiga, hanya ada dua jalan. Imma ittiba'ul hawa wa imma ittiba'ul huda. Mungkin mengikuti hawa nafsu tadi, atau mungkin mengikuti hidayah. Jadi memang kalau ingin selamat dari hawa nafsu,
pegang hidayah, pegang dalil-dalil yang jelas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan dengan seluruh riwayat yang ada menjadi sahih li ghairi. Wal jamaah diddul furqah. Kita masih di catatan kakinya ya. Jamaah itu lawan dari furqah, perpecahan. Ya, jamaah boleh dikatakan artinya apa? Persatuan. Wal jamaah ijtima'u sahabati ala syai' fasara haqqan. Dan jamaah adalah berkumpulnya para sahabat terhadap suatu perkara, maka jadilah perkara tadi kebenaran. Wali annahum lam yajtami'u ala dhalalah, dan juga karena mereka tidak berkumpul di atas kesesatan. Wal firqatun najiyah minan nar, kelompok yang selamat dari neraka, karena Nabi sudah mengatakan semuanya dalam neraka kecuali satu. Nah, kelompok yang selamat dari neraka ini hiyal jamaah, dia adalah al-jamaah yang disebutkan dalam hadis Muawiyah ini. Wa qad umirna bitamassuki biha, dan kita telah diperintahkan untuk berpegang teguh dengan al-jamaah tadi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khams, dan aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan 5 perkara. Allahu amarani bihin, Allah memerintahkan saya untuk melakukan itu. As-sam'i wa ta'ah, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada kerajaan di dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak melakukan pemberontakan. Wal jihad, jihad yang syar'i, bukan jihad untuk membunuh kaki tangan kerajaan atau meruntuhkan KLCC, itu bukan jihad namanya. Atau meletupkan bangunan-bangunan masyarakat, itu bukan jihad. Wal hijrah, dan hijrah, baik itu hijrah hissiyah, berpindah dari negeri yang buruk ke negeri yang baik, ataupun hijrah ma'nawiyah, yaitu meninggalkan perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah. Wal jamaah, nah ini yang terakhir yang diinginkan pembahasannya, yaitu al-jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan sanadnya sahih. Kita masuk ke muka surat berikutnya. Wa kullu ma wafaqal haqqa fa huwal jamaah, dan semua yang menyepakati kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran, maka itulah al-jamaah. Sunniyal muttabi'u lid-dalil ahlul jamaah, orang yang mengikuti dalil dinamakan sebagai ahlul jamaah, li'annahum mutamassikuna bi jama'ati sahabah radhiyallahu anhum, karena mereka berpegang teguh dengan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa in kanu fi ba'dil azminah fi ghayatin minal ghurbah, walaupun mereka di sebagian masa ada di puncak keterasingan, di puncak keterasingan, likasrati ahlil batili wal jahl, karena banyaknya ahli batil dan ahli kejahilan. Mungkin sebagian masih tak percayalah. Ini kaum muslimin banyak, kita majority di sini. Tapi coba lihat nanti di waktu perayaan tahun baru tuh, rata-rata banyak yang ikut tiup trompet, terutama di negara sebelah. Orang-orang awamnya banyak yang seperti itu, bahkan yang syibhul awam juga seperti itu. Nah, yang tidak ikut dianggap aneh. Kenapa masih di rumah? Kenapa tak ikut acara pergantian tahun? Nampak terasing yang tidak ikut-ikutan. Itu terasa bagaimana asingnya orang-orang yang setia dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setia dengan ajaran agama yang benar. Demikian pula di dalam perkara-perkara dan contoh-contoh yang lain. Ya, muslimin banyak, tapi lihat di masjid-masjid saudara-saudara kita kaum muslimin waktu sholat subuh yang hadir berapa? Dibandingkan kalau yang datang pemain film dari entah Jepun ke Korea ke mana, yang hadir ternyata banyak sekali, yang sholat subuh yang hadir sedikit sekali. Jadi nampak keterasingan kebenaran itu nampak. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
Fa idza dhahirta bi rajulin wahidin min ulil ilm, maka apabila engkau berjaya mendapatkan satu orang dari ahli ilmu, talibin lid dalil, yang memang mencari dalil, bukan sekedar mengikuti arus, muhkimunlah, memantapkan dalil tadi, muttabi'un lil haqq haitsu kan, yang mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran itu berada, ainakan, sama ya, haitsu mungkin bagaimanapun keadaan kebenaran tadi dan di mana saja kebenaran itu berada. Wa ma'amankan, dan bersama siapa kebenaran itu berada, dia selalu ikut. Dengan apa? Mengetahui dalilnya, bukan asal mengekor. Ya, kalau engkau mendapatkan orang seperti ini, walaupun hanya satu, zalatil wahsyah wa hasalatil ulfah, akan hilanglah kesepian dan akan didapatkanlah keakraban, kemesraan. Walau khalafak fa innahu yukhalifu wa ya'dziru. Kalaupun dia menyelisihimu, orang yang ikut dalil ini, dia menyelisihimu dan dia akan memberikan udzur kepadamu. Dia punya ilmu, tidak semua yang menyelisihi langsung dibuang. Tetapi lihat penyelisihannya dalam masalah apa, dan orangnya sudah paham atau belum, dan seterusnya. Tidak tergesa-gesa membuang orang. Wal jahilul zalim yukhalifuka bila hujjah. Sementara orang yang jahil, yang zalim, dia menyelisihimu tanpa hujjah. Wa yukaffiruka aw yubatiluka bila hujjah. Dia mengkafirkan dirimu atau menghukumi engkau mubtadi' tanpa hujjah. Wa dzanbuka raghbatu ma'an tariqatihil wakhimah. Sementara dosamu, kalau dikatakan dosa, adalah karena engkau membenci metode orang jahil ini yang wakhimah, yang menakutkan. Ya asal ikut atau asal apa itu, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan situasi, itu saja, bukan karena ikut dalil yang jelas. Wasiratihi zamimah, karena engkau membenci jalan beragama dia yang tercela. Fala taghtarra bi kasrati hadzal darb, maka jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang jenis ini. Fa innal alafal mu'allafata minhum la ya'diluna bi syakhsin wahidin min ahlil ilm. Karena beribu-ribu orang dari mereka itu tidak akan mampu menyetarai satu orang dari ahli ilmu. Wal wahidu min ahlil ilm ya'dilu bi mil'il ardi minhum. Sementara satu orang dari ahli ilmu yang disebutkan syarat-syaratnya oleh Ibnul Qayyim tadi, dia mampu menyetarai sepenuh bumi dari orang-orang yang disebutkan tercela tadi itu. Wa'lam annal ijma'a wal hujjata was sawadul a'zab. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ijma', yang namanya hujjah, dan golongan terbesar yang hakiki, huwal alimu sahibul haqq. Dia adalah orang alim, pemilik kebenaran. Dan kebenaran diketahui dengan dalilnya, bukan dengan hawa nafsu atau sekedar mengekor. Wa in kana wahdah, walaupun dia bersendirian. Wa in khalafahu ahlul ard, walaupun dia diselisih oleh penduduk bumi. Qala Amr bin Maimun al-Audi rahimahullah min kibarit tabi'in. Sahibatu Mu'adz bil Yaman. Saya menyertai Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu di Yaman. Masya Allah, selalu menyertai sahabat ini. Fama faraqtuhu hatta waraituhu fit turabi bisyam. Kemudian saya tidak berpisah dari beliau sehingga saya memakamkannya, menguburkannya dengan tanah di Syam. Ya, pindah ke sana Mu'adz. Summa sahibtu man ba'dahu afqahan nas. Kemudian setelah beliau meninggal, saya menyertai orang yang paling faqih, Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah ya, selalu menyertai dan mencari ilmu kepada para ahlinya. Fasami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar beliau berkata, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kalian wajib untuk setia kepada al-jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah itu menyertai jamaah. Summa sami'tuhu yawman minal ayyam wa huwa yaqul.
Kemudian saya mendengar beliau pada suatu hari dalam keadaan beliau mengatakan, sayuwalla alaikumullah, akan dikuasakan pada kalian para penguasa. Yu'akhiruna sholata an mawaqitiha, mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya, yaitu sampai keluar waktunya. Adapun kalau masih di waktunya, ini masih sah sholatnya. Fasallu sholata limiqatiha, maka laksanakanlah sholat pada waktunya. Fahiyal faridah, karena dia adalah wajib. Wasallu ma'ahum, dan tetap sholat bersama para penguasa tadi. Fa innaha lakum nafilah, karena dia akan menjadi sholat yang mustahabah untuk kalian. Iya, jangan sampai menyelisihi penguasa kalau imam-imamnya adalah para penguasa atau wakil penguasa. Karena dikhawatirkan memang apa? Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu. Ternyata setelah itu yang berkuasa adalah Bani Umayyah, dan yang mengakhirkan sholat itu adalah siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sampai-sampai sholat Jumatnya dilakukan menjelang matahari terbenam. Barang siapa menyelisihi langsung dipenggal kepalanya. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar seperti ini. Baik. Adapun kalau keadaannya lapang, maka ma'ruf, telah ditegakkan ijma' oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala bahwasanya sholat sebelum waktunya itu sama dengan sholat yang setelah waktunya selesai, yaitu sholatnya tidak sah. Bahkan Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan, barang siapa melakukan takbiratul ihram sebelum masanya, maka sholatnya tidak sah, walaupun nanti tatkala membaca Al-Fatihah itu masanya sudah masuk waktu. Karena sholat adalah satu kesatuan, dan kita tidak sedang dipaksa dan diintimidasi oleh penguasa untuk masalah yang seperti ini, yang rempit dan tidak sholat aja banyak dan dibiarkan. Takkan kita tahu-tahu akan dimasukkan dalam penjara karena menjalankan jamaah kedua misalkan. Qultu ya ashab Muhammad ma adri ma tuhaddisun. Saya berkata, wahai sahabat Muhammad, saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Wa madak, beliau bertanya, apa itu? Qultu, saya mengatakan, ta'murni bil jamaah, Anda memerintahkan saya untuk setia dengan al-jamaah, wa tahudduni 'alaiha, Anda mendorong saya, menggalakkan untuk saya setia kepada al-jamaah. Summa taqulu li sholli sholata wahdak, kemudian Anda berkata kepada saya, lakukan sholat sendirian. Wahiyal faridah, dan itu adalah wajib. Tatkala yang di masjid-masjid mereka waktunya tidak tepat. Wa sholli ma'al jamaah wahiya nafilah, dan sholatlah bersama al-jamaah, maka itu adalah sunnah, mustahab. Oh ya Amr ibn Maimun, wahai Amr ibn Maimun, qad kuntu azunnuka min afqahi ahli hadhil qaryah, sungguh saya sebelum ini menyangka engkau termasuk penduduk negeri ini, penduduk Syam yang paling faqih. Atadri mal jamaah, tahukah engkau apa itu al-jamaah? Qultu la, saya mengatakan tidak. Qala inna jumhural jamaah humul ladzina faraqul jamaah, sesungguhnya mayoritas kumpulan orang mereka itulah yang menyelisihi al-jamaah. Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Itulah jamaah yang hakiki, karena dia setia dengan jamaah sahabat. Wa fi lafdhin akhar, pada lafaz yang lain, wa daraba ala faqidi, beliau memukul paha saya. Wa qala wayhak, ini kalimat tarahum, kasihan engkau. Inna jumhuran nas faraqul jamaah, sesungguhnya majoriti manusia telah memisahkan diri dari al-jamaah. Wa innal jamaah ma wafaqa ta'atallahi ta'ala, dan sesungguhnya jamaah adalah sesuatu yang menaati Allah Ta'ala. Wa qala Nu'aim bin Hammad, ini terkenal disebut-sebut mangkobah beliau. Siapa yang menyebutkan, membantu kita menyebutkan Nu'aim bin Hammad ini guru dari siapa ya? Anak-anak ada yang ingat tak?
Atau mungkin kalau anak-anak susah dibantu oleh abang-abang atau bapaknya anak-anak. Nu'aim bin Hamad guru siapa? Jangan-jangan gurunya Abu Fairuz. Anak-anak baru tak jumpa beliau. Ayo, Nu'aim bin Hamad guru dari siapa? Mobil. Iya, guru dari Imam Bukhari. Ayo, Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, imamul fi sunnah, layyinun fir riwayah. Beliau imam dalam sunnah, walaupun kalau dalam riwayat beliau layyin, agak lembek. Kita mengatakan itu dengan menghormati ya. Kita sendiri mungkin matruk di zaman itu, hafalan kita sangat lemah. Idza fasadatil jamaah fa alaika bima kanat alaihil jamaah qabla an tafsud. Apabila jamaah itu rusak, maka engkau wajib setia kepada keadaan yang al-jamaah dulu ada di atasnya sebelum jamaah itu rusak. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau bersendirian, iya setia dengan ajaran yang asli, yang hakiki, ajaran para sahabat sebelum terjadinya perpecahan dan sebagainya. Fa innaka antal jama'atu hinaid, karena engkau itulah al-jamaah ketika itu. Zakarahum al-Baihaqi wa ghairuh. Asar ini disebutkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya. Wa qala ba'du a'immatil hadis, sebagian imam hadis berkata, waqad dzukira lahu sawadul a'zam. Dalam keadaan telah disebutkan kepada beliau as-sawadul a'zam, golongan terbesar. Maka beliau mengatakan, atadri mas-sawadul a'zam? Tahukah engkau apa itu as-sawadul a'zam? Huwa Muhammad ibn Aslam at-Tusi wa ashabuh, yaitu Muhammad bin Aslam at-Tusi dan teman-temannya. Baik. Kenapa? Yang terpandang bukan jumhur manusia, tetapi lihat siapa yang setia dengan sunnah. Termasuk beliau ini. Beliau mengatakan semua sunnah, setiap kali saya mendengar, saya berusaha mengikutinya. Sampai bahkan saya berusaha untuk naik kendaraan tatkala tawaf, ikut cara sunnahnya Nabi. Kalau saya mampu, kata beliau. Fa musiqa mukhtalifun. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka orang-orang yang berselisih telah rusak. Musiqa. Ini al-masakh asalnya adalah perubahan wajah, yaitu mereka rusak. Alladzina ja'alu sawadal a'zam wal hujjata wa jama'ahum humul jumhur, yang mana mereka menjadikan yang namanya sawadul a'zam dan hujjah al-jamaah juga adalah bilangan yang banyak, jumlah orang yang banyak. Wa ja'aluhum iyaran ala sunnah, dan mereka menjadikan itu sebagai tolok ukur, sebagai timbangan terhadap sunnah. Kalau ini diikuti banyak orang, inilah sunnah. Kalau tidak, berarti bid'ah. Nah, ini orang-orang yang rusak pemikirannya. Apa? Iya, awamun nas minal jumhur. Iya, jelas. Baik, jazakumullah khairan. Oh ya, kemarin ada yang ana silap tulis itu ya, Imam kunyah dari pengarang kitab ini, Imam Harb bin Ismail. Anak nulis siapa? Abu Ismail, yang betul adalah Abu Muhammad atau Abu Abdullah, ya di awal muka surat 9. Jazakumullah khairan. Al-Hafiz As-Siqah Abu Ismail, yang betul Abu Abdullah atau Abu Muhammad, sebagaimana yang di dalam tarjumahnya muka surat 10 itu. Orang awam termasuk jumhur. Demikian pula yang lain-lain yang mengikuti jalan sekedar banyaknya orang, nah itu dia masuk ke dalam pembahasan ini juga. Wa ja'alu sunnata bid'ah, mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah. Iya, ini dibolak-balik pemikirannya. Wal ma'rufa munkar, dan mereka menjadikan perkara yang ma'ruf sebagai sesuatu yang mungkar. Bahkan mungkin di beberapa kampung kita akan dituduh membawa agama baru, padahal kita sekedar mengikuti perkara yang telah disebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis Bukhari Muslim misalkan, yang telah ada di rumah-rumah mereka sendiri, kitab-kitab itu tinggal diamalkan. Liqillati ahli, alasannya kenapa? Karena sedikitnya orang yang setia kepada sunnah dan ma'ruf tadi. Wa tafarruqihim fil a'sari wal amsar, dan karena bersendiriannya mereka
di berbagai masa dan tempat. Ya, seringkali mereka terpulaukan, dianggap aneh. Bahkan mungkin akan disuruh tinggal di hutan sajalah kalau menyelisihi orang banyak. Kita tidak diperintahkan untuk menyelisihi orang banyak. Kita diperintahkan untuk ikut Allah dan Rasulnya. Kalau orang banyak ikut Allah dan Rasulnya, alhamdulillah, berarti kita sama jalannya. Kalau tidak, maka kebenaran bukan dikembalikan pada kita ataupun kepada orang lain, tapi dikembalikan kepada, lihat ajaran Allah dan Rasulnya itu seperti apa. Wa qalu, mereka mengatakan, man syadza syadzallahu bihi finnar, memakai hadis dhaif. Rata-rata orang kalau ikut hawa nafsu akan mencari-cari dalil walaupun dalilnya itu lemah. Baik. Barang siapa menyendiri, Allah akan jadikan dia menyendiri dalam neraka. Wa ma arafal mukhtalifun, dan orang-orang yang berselisih tadi tidak mengetahui annasyad ma khalafal haqqa wa in kana an-nasu kulluhum alaihi illa wahidan minhum. Bahwasanya yang namanya syad, penyendirian adalah sesuatu yang menyelisihi kebenaran, walaupun umat manusia semuanya ada di atasnya kecuali satu orang dari mereka. Fahumus syadzun, mereka itulah yang sebenarnya menyendiri dari siratul mustaqim, menyendiri dari jalan Nabi dan para sahabat. Wa qad syadzan nasu kulluhum zamana Ahmad bin Hanbal. Umat manusia semuanya telah menyendiri dari kebenaran pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, illa nafaran yasira, kecuali kelompok yang sedikit yang bersama Imam Ahmad, yaitu anak-anaknya, demikian pula murid-muridnya. Dan juga misalkan siapa? Imam Ad-Darimi As-Samarqandi, dan juga Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, dan yang seperti mereka. Sedikit dibandingkan dengan ribuan muhaddisin dan mungkin puluhan ribu keumuman kaum muslimin. Fakanuhumul jamaah, maka mereka itulah al-jamaah. Wa kanatil qudatu hinaid, dan ketika itu para qadhinya, wal muftun, para ahli fatwanya, wal khalifah wa atba'uh, khalifah dan para pengikutnya, kulluhum humus syadzun, mereka itulah yang menyendiri sebenarnya. Wa kana al-Imam Ahmad wahdahu huwal jamaah, dan Imam Ahmad bersendirian, dia itulah al-jamaah. Iya, bukan dilihat dari jumlah, tapi lihat siapa yang setia dengan dalil dan ajaran salaf. Walamma lam yatahammal hadza uqulun nas, tatkala akal-akal manusia tidak mampu memikul yang seperti ini, qalu lil khalifah, mereka berkata kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, atakunu anta wa qudatuka wa wulatuka wal fuqaha wal muftun kulluhum alal batil. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda, para qadhi Anda, para wali, yaitu wali kota atau mungkin para penguasa di kota-kota, demikian pula para fuqaha dan para juru fatwa, semuanya di atas kebatilan. Wa Ahmad wahdahu huwa 'alal haq, sementara Ahmad sendirian di atas kebenaran. Nah, kalimat ini diwariskan dari generasi ke generasi. Menilai kebenaran lihat dari, tak mungkin orang itu yang betul sendirian, yang lain yang salah, lihat dalilnya. Ini sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Orang berpikir dengan cara semacam itu. Takkan semua fuqaha salah, hanya orang ini yang betul, hanya Ahmad yang betul, dan seterusnya. Falam yattasi ilmuhu lidzalik, maka ilmu dari si khalifah waktu itu tidak cukup luas untuk memahami yang seperti ini, yaitu al-mu'tasim. Fa akhadahu bisiyata, maka dia menghukum, menyiksa Imam Ahmad dengan cambuk. Ya, ini di zaman al-mu'tasim. Wal uqubah, dan dengan hukuman yang lainnya. Ba'dal habsit tawil, setelah dipenjara pada masa yang panjang. Kurang lebih berapa? 36 bulan. Kurang lebih berapa ya? 3 tahun mungkin ya. Iya. Wala ilaha illallah ma asbahal lailata bil barihah. Maka la ilaha illallah, alangkah miripnya malam ini dengan malam sebelumnya. Ini kata siapa? Ibnul Qayyim. Beliau merasa sama, karena beliau juga diarak, dipukuli, kemudian diarak keliling kampung, dihinakan karena menyelisihi para a'immah arba'ah di sebagian fatwanya. Dan sebelum beliau adalah Syekhul Islam juga seperti itu. Sebelum mereka berdua juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di pengarang kitab Umdatul Ahkam itu.
Orang-orang mengatakan, apakah engkau sendiri yang benar sementara para fuqaha semuanya salah? Kemudian mimbar beliau dihancurkan oleh orang-orang karena dianggap menyelisihi jumhur. Cara berpikirnya sama, polanya seperti itu, bukan lihat dalil. Wahiyya sabilul mahya, mahya ausa atau afya. Ini adalah jalan yang lapang dan luas. Li ahli sunnati wal jamaah, untuk ahli sunnah wal jamaah. Yaitu setiap orang akan diuji, setiap orang akan dicabar, setia dengan kebenaran atau sekedar jumhur orang. Jalannya luas, semua yang ikut jalan itu dia akan terkena ujian. Hatta yalqau rabbahum, sehingga mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Madha 'alaiha salafuhum, para pendahulu mereka berjalan di atas jalan tadi. Wa yantadhiruha khalafuhum, dan orang yang menggantikan mereka menantikannya, ya generasi belakangan menantikannya, menanti masa untuk mengalami ujian dan cabaran. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Ada dari kalangan kaum mukminin orang-orang yang jujur, yang benar, bukan shadaqu tapi shadaqu, bukan membenarkan tapi benar, jujur di dalam apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, maka ada sebagian dari mereka yang menyelesaikan urusannya, menyelesaikan masa hidupnya dan tugasnya. Wa minhum man yantazir, dan ada dari mereka yang masih menantikan. Wa ma baddalu tabdila, dan sama sekali mereka tidak menukar perjanjian tadi, setia walaupun apapun yang terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kita istirahat sebentar, kemudian kita lanjutkan ini insyaallah. Waktu kita sampai jam berapa? 8. Ayo insyaallah. Kita lanjutkan sedikit lagi.